Pemirsa Universitas Gadjah Mada bersama Arta Geraha Peduli dan Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB) menggelar workshop dengan tema Water Energy Nexus Achieving SDGs pada Kamis 23 Mei 2024 di Telaga Wajah Mangrove Rehabilitation Area Tanjung Benoa, Bali. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah gelaran World Water Forum ke-10 di Bali sejak 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Momentum ini menjadi ajang untuk bisa mengusulkan, mendorong, dan merumuskan sebuah gagasan tentang gerakan massal dunia untuk fokus mengatasi krisis air di Indonesia maupun di dunia. Adapun topik pertama yang akan dibahas dalam workshop ini mulai dari gagasan Water Nexus yang mengkaji tentang produksi air bersih, distribusi air, pengelolaan air limbah maupun energi nexus yang penting dalam konteks perubahan iklim, pertumbuhan populasi, urbanisasi yang semuanya menambah tekanan pada sumber daya air dan energi. Selain itu, manajemen kualitas air juga menjadi concern yang harus melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa air memenuhi standar yang diperlukan untuk penggunaan tertentu, baik untuk konsumsi minum, irigasi, industri, dan ekosistem alam lainnya. Penting konsep untuk mengimplementasikan sumber air bersih di sekitar area laut juga tak kalah penting untuk dibahas. Melalui agenda ini, seluruh pemangku kebijakan dapat bersinergi mewujudkan persediaan air di pesisir dengan metode desalinasi air laut, pengumpulan air hujan, pemanfaatan air tanah, dan pengelolaan air yang terpadu. Dalam kesempatan tersebut hadir Akademisi UGM Dr. Rahmawan Budiarto, Senior Advisor PT Hutama Karya, Insinyur Novias Nurendra, Akademisi UGM Dr. Lintang Fadilah, dan Insinyur Nyoman Sweet Juniartini. Dari Forum Peduli Mangrove Bali yang dipandu oleh Akademisi UGM Dr. Intan Supraba, serta Duta Besar Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Profesor Ismunandar. Yang 50 peserta itu sebenarnya mereka itu youth dari yang World Water Forum. Jadi peserta yang youth dari yang 10 World Water Forum itu ada 50 peserta. Yang dari WNA-nya ada 6 orang, terus yang sisanya yang Indonesian. Ya, jadi kegiatan ini itu sebenarnya kami itu juga introduce tentang desalinasi PV SWRO. Jadi kita ini kan ingin mempromot desalinasi ya, untuk kita bisa memanfaatkan air laut jadi yang sumber air bersih. Nah, itu kita combine dengan PV. Jadi PV itu Pak Rahmawan ini itu sudah mengimplementasikan mobile PV di beberapa tempat di Indonesia, bukan untuk air laut tapi pakai air sungai yang keruh gitu. Jadi harapan kami itu nantinya kita bisa punya pilot project tentang desalinasi tadi, tapi yang kita bisa menggunakan PV sebagai clean energy ya, sekarang kan kita sedang tren renewable energy. Forum Peduli Mangrove Bali Nyoman Sweet Juniartini mengajak para volunteer menjadi lokomotif penanaman mangrove untuk perluasan tangkapan karbon, aksi mitigasi perubahan iklim, dan mendukung program pemerintah NDC atau Nationally Determined Contribution 2030. Kita sistem konservasi ya, sistem bagaimana kita memperluas penanaman dengan di daerah yang sangat kritis. Kita melakukan penanaman secara konvensional itu sudah tidak mungkin lagi bisa hidup. Jadi kita melakukan satu rekayasa lingkungan atau dengan rekayasa hidrologi untuk mempertahankan tumbuhnya ini lebih baik. Diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret di tengah tantangan global seperti pencemaran, kelangkaan, dan bencana alam lain akibat buruknya kualitas air Indonesia, menekankan pentingnya peran air dalam kehidupan semua makhluk hidup, termasuk ekosistem di pesisir laut yang juga menjadi perhatian oleh seluruh kalangan sehingga mampu merealisasikan Water Energy Nexus, sebuah gambaran hubungan timbal balik antar penggunaan air dan energi yang berkelanjutan sebagaimana prinsip Sustainable Development Goals. Bunga Widrayani, Bali TV.